Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada kesempatan kali ini, mari kita bersama-sama mempelajari terkait dengan iman kepada qada dan qadar Allah, ya. Nanti kita akan mempelajari pertama pengertian, kemudian dalil, jenis, serta hikmah yang ada ketika kita beriman kepada qada. Qada dan qadar merupakan rukun iman keenam, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW ketika ditanya Jibril alaihissalam berkenaan dengan iman. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengucapkan antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadari wa khairihi wa syarrihi. Maksudnya adalah hendaklah kamu percaya kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhirat, dan beriman pula dengan qadar, ketentuan baik dan buruk. Hadis riwayat qada dan qadar, ya. Qada adalah bahasa hukum, ketetapan, keputusan, pemerintah, kehendak, mewujudkan, pemberitahuan, dan penciptaan. Itu secara bahasa. Kemudian secara istilah, qada adalah ketetapan Allah sejak zaman azali sesuai dengan kehendaknya tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan Allah. Contoh, usia, kemudian penciptaan bumi dan alam semesta ini. Kemudian qadar menurut bahasa, hukum, kepastian, peraturan, dan ukuran, ketentuan sesuatu perkara mengikuti kadar yang tertentu. Menurut istilah, perwujudan kehendak Allah terhadap semua makhluknya dalam kadar dan berbentuk tertentu sesuai dengan irodahnya. Contoh, usia manusia misal 63 tahun, ya. Kemudian contoh selanjutnya, ketentuan Allah sejak azali bahwa manusia akan diciptakan untuk mendiami bumi. Takdir, ya, bahasa Arab qadar, ya. Takdir adalah ketentuan suatu peristiwa yang terjadi karena pilihan makhluk itu sendiri yang akan dipertanyakan dan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar kelak. Sabda Rasulullah SAW, artinya, hendaklah kamu beriman kepada adanya takdir yang baik dan yang buruk, yang manis dan yang pahit, semuanya dari. Oke, dalil takdir Allah Subhanahu wa taala, ya. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukurannya, ya. Adalah takdir. Kemudian dalil takdir, ya, itu ada di Al-Quran surah Al-An'am ayat 59, yang artinya, dan pada sisi Allah Subhanahu wa taala kunci-kunci semua yang gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan, dan tidak ada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya pula, dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Kemudian di dalam surah Maryam ayat 21, Dia menjawab, demikianlah keadaan, tak usahlah, demikian keadaannya, tak usahlah diherankan. Tuhan berfirman, hal itu mudah bagiku, dan kami hendak menjadikan pemberian anak itu sebagai satu tanda yang membuktikan
kekuasaan kami untuk umat manusia dan sebagai satu rahmat dari kami, dan hal itu adalah satu perkara yang telah ditetapkan berlakunya. Kemudian hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya Allah Subhanahu wa taala telah menulis takdir makhluk sebelum Dia menciptakan langit dan bumi dalam jarak 50.000 tahun, dan arsy-Nya berada di atas air. Hadis ini. Hukum beriman dengan qada dan qadar. Ya. Pertama, dalam hukum beriman dengan qada dan qadar, wajib mempercayai dan meyakini bahwa Allah mengetahui segala perkara yang akan berlaku kepada semua makhluk. Kemudian Allah juga telah menetapkan ketentuan tertentu dan tiada satu perkara pun yang terlepas daripada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Muslim juga wajib beriman bahwa perkara yang berlaku merupakan pelaksanaan ketentuan Allah yang telah termaktub sejak zaman Adam. Berkata Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya, al-qadaru nizamut tauhid, faman wahadallaha ta'ala wa kadzdzaba bil qadari naqdat tauhid. Beriman kepada al-qadar itu termasuk dalam tauhid. Maka barang siapa yang mentauhidkan Allah tetapi mengingkari qadar, maka pengingkarannya itu membatalkan tauhidnya. Takdir, ya. Sekarang kita masuk pada takdir. Takdir ilahiyah dan takdir mubrom, ya, itu takdir ilahiyah, dan takdir mu'allaq atau takdir ikhtiariyah. Apa itu takdir mubrom? Ketentuan Allah yang tidak dikaitkan dengan ikhtiar manusia, ya, tanpa ada campur tangan manusia. Contohnya adalah kematian, jenis kelamin, jodoh, kiamat, dan sebagainya, ya. Ketentuan Allah, kalau takdir mu'allaq adalah ketentuan Allah yang dikaitkan dengan usaha manusia, kepintaran dengan cara berikhtiar, kekayaan dengan cara berusaha, kerusakan alam, ya, dengan ulah tangan manusia, kecelakaan dan sebagainya, ya. Ini ada peta kehidupan manusia, ya. Pertama akan masuk ke alam ruh, setelah itu alam rahim, alam dunia, alam barzah. Takdir menurut waktunya, takdir am, umum. Sebelum penciptaan alam itulah yang dijelaskan terdahulu, yang tertulis dalam Lauhul Mahfuz. Takdir ini tidak berubah, bahkan Lauhul Mahfuz adalah ummul kitab, ya. Takdir rezeki, ajal, dan amanah manusia sebelum diciptakannya makhluk. Kemudian takdir seperti yang di atas, namun setelah menjadi janin dan ditiupkan roh. Takdir tahunan yang ditentukan pada malam Lailatul Qadar. Kemudian takdir harian seperti doa yang mustajab. Ini bermacam-macam takdir menurut waktu. 3 aliran takdir. Yang pertama adalah Jabariyah, Qadariyah, dan Asy'ariyah. Menurut Jabariyah, segala sesuatu sudah ditetapkan, manusia tidak punya kehendak. Menurut aliran Jabariyah. Yang kedua, ya, aliran Qadariyah mengatakan manusia bebas berkehendak sesuka hatinya. Dan menurut Asy'ariyah, ya, menengahi, ada yang pasti tetap tidak bisa diubah dan ada yang, ya. Kemudian hikmah dalam mempercayai takdir, ya, qada dan qadar. Pertama, melatih diri untuk banyak bersyukur dan bersabar, menjauhkan diri dari sifat sombong dan putus asa, memupuk sifat optimis dan giat akan jiwa. Selain itu, hikmah lainnya adalah bertambahnya yakin kepada kekuasaan Allah, kemudian tidak sombong apabila berjaya, tidak kecewa apabila gagal, mendorong kita berusaha dengan rajin dan istiqomah, berterusan, ya, istiqomah, bersyukur apabila memperoleh nikmat,
tabah menghadapi cobaan, ya, ketika mendapatkan cobaan-cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu saja yang bisa disampaikan dalam mempelajari iman kepada qada dan qadar. Mudah-mudahan dengan penyampaian singkat ini bisa menambah kita wawasan kita untuk memahami terkait dengan iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mohon maaf, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.